Halo teman-teman semua, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Denis Andrean dari S1 Prodi Hukum Universitas Merdeka Malang dengan NIM 210 10249. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan karena telah memberikan kita kesempatan sehingga bisa berada pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Oke, mari kita bahas mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terlebih dahulu. Sebagai bahasa nasional, hal ini memiliki arti bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu dari berbagai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Jadi bahasa ini adalah bahasa pemersatu yang dapat disebut sebagai identitas nasional. Mengapa bisa disebut sebagai identitas nasional bangsa Indonesia? Karena bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi sehari-hari yang digunakan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya kita bahas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara memiliki arti bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan penggunaan bahasa Indonesia pada setiap forum-forum resmi, juga acara-acara resmi yang diadakan oleh negara Indonesia. Selain itu juga memiliki arti bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan Indonesia. Sekarang mari kita bahas fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Mari kita bahas mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terlebih dahulu. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Hal ini artinya Indonesia dikenal oleh budaya dan negara lain dari bahasa kita. Hal ini menjadi ciri khas khusus yang membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya. Fungsi yang kedua, bahasa Indonesia adalah kebanggaan bangsa. Karena bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada di Indonesia, yang mendasari rasa kebangsaan dan kebanggaan kita kepada bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Fungsi yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa penghubung interaksi sosial seluruh rakyat Indonesia. Contohnya itu seperti banyak suku bangsa yang berbeda dengan beragam bahasa dan adat istiadatnya. Tidak mungkin orang dari Jawa dapat berkomunikasi dengan orang dari Timur menggunakan bahasa yang saling berbeda. Disinilah peran penting bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi itu bekerja. Fungsi yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia adalah pemersatu dari semua perbedaan yang ada, baik itu adat, agama, suku, dan lain-lain. Sekian fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sekarang mari kita bahas fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Baik itu pidato kenegaraan, surat menyurat, siaran langsung di televisi, semua menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan.
kegiatan belajar mengajar dari jenjang TK sampai perguruan tinggi semuanya menggunakan bahasa Indonesia dalam menyampaikan informasinya kepada para murid-muridnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan pengantar dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Fungsi yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai penghubung tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta pemerintah. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kenegaraan, maka bahasa Indonesia berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek dan bidang. Fungsi yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai pengembang kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Bahasa Indonesia berfungsi mengembangkan kebudayaan nasional yang memiliki ciri khas masing-masing. Sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dari penyajian pelajaran, penulisan buku-buku, hingga penerjemahan buku-buku. Sekian fungsi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kita sebagai siswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang harus mengerti dan memahami fungsi-fungsi bahasa Indonesia yang sudah saya jelaskan. Kita juga harus bisa melestarikan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang membuat kita dapat dikenal oleh berbagai negara dan orang di luar sana. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan kepada kalian teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasan saya. Semoga teman-teman menikmati dan mengerti semua penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa dan terima kasih.